lagi di lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Jangan lupa like dan subscribe, komen juga boleh. Meskipun saya udah tahu, udah banyak yang komen dari tadi gitu. Udah ribuan kayaknya yang komen. Bang Irsat. Bang Irsat, atur nuhun, terima kasih sudah datang. Tamu kita istimewa hari ini, Bang Hendri Satrio, yang punya kedai kopi, bukan warung kopi beneran ya, itu nama lembaga beliau. Apa kabar? Diskusi dan kajian opini publik Indonesia, itulah dia. Namanya keren. Apa ya, Mas? Apa ya? Pak Irsat, apa kabar? Baik. Ini ngomongin kedai kopi biasanya memang bermula dari obrolan warung kopi. Iya. Jadinya urusan kenegaraan juga ditangani dengan baik biasanya. Loh, jangan salah. Justru di warung kopi itu orang banyak ngomongin persoalan negara gitu. Tapi itu benar loh. Saya memilih nama, jadi itu kita pilih dulu namanya kedai kopi, baru kita cari kepanjangannya supaya rada-rada ilmiah gitu. Itu panjang proses. Iya, soalnya memang obrolan santai, serius, saya penting itu cuma terjadi di kedai kopi. Iya. Dan biasanya nggak ada yang marah-marah. Cocok sama lanturan sebenarnya. Iya, cocok sama lanturan. Collab berarti. Sebenarnya itu kompetitor. Bang, mau nanya, kalau asal hari ini ya, Jokowi melaporkan ya, beberapa orang yang menuduh soal ijazah palsu. Sebenarnya ini kan bukan yang pertama ya, ribut-ribut ijazah palsu kan sebenarnya kan dulu juga udah pernah. Tapi itu kan Jokowi kan udah jadi wali kota 2 periode, udah jadi gubernur, udah jadi presiden 2 kali. Kenapa masih ngeributin soal ijazah palsu? Receh padahal, tapi jadi concern banget gitu. Ya itu juga yang saya pikirin juga tuh Gus. Jadi ini terima kasih nih saya diundang. Waktu saya mengerti kenapa kegundahan itu terjadi, memang waktu itu Pak Jokowi masih jadi presiden. Jadi mungkin ada sebagian masyarakat yang ingin diwakilkan atau ingin dibuktikan bahwa memang bener kok ini ijazahnya gitu ya. Tapi sekarang ini kan Pak Jokowi sudah selesai, jadi menurut saya juga mestinya udah lupakan saja. Dan kalaupun harus ada yang bersalah, ya pasti banyak pihak itu yang harus kita tanya kan? Ya, KPU, Bawaslu, KPUD ya, UGM ya. Yeah. Makanya waktu itu saya sempat juga berseloroh, ini kalau memang terbukti salah, terus apa yang mau dilakukan? UGM-nya dibubarin atau gimana? Ya gitu kan, jadi karena ini kan ya saya bukan ngebelain Pak Jokowi ya. Bukan perseteruan antar kampus lah. Oh bukan. Tapi saya bukan bela Pak Jokowi, tapi saya coba cari bela juga nggak apa-apa kok. Kesimpulannya aja mau di mana gitu. Ujungnya ya. Iya, ujungnya ini mau apa? Karena gini, bahkan PDI Perjuangan kan Arya Bima tuh sudah bilang, udah hentikan aja, itu tuh sudah ada pembuktian faktual apa kalau nggak salah tuh katanya. Lah ya kan, koreksi kalau saya keliru, Bang Hensat. Itu kalau kita mau daftar wali kota misalnya, itu kan jadi salah satu persyaratan toh? Betul. Gubernur apalagi kan? Betul. Memang KPU nggak ngecek itu ijazahnya? Memang katanya cukup dengan legalisir katanya. Oke, bukan ijazah asli ya? Bukan ijazah asli, tapi itu tetap menurut saya sih, bahkan gini, saya kan bikin polling tuh di akun Twitter saya. Kira-kira kalau terbukti palsu, so what? Terus apa gitu? Pilihannya tuh Jokowi malu, UGM dibubarkan, dunia menertawakan kita gitu ya. Nah yang paling banyak itu dunia menertawakan kita. Jadi artinya masyarakat luas itu memahami kalau bener ini sampai terbukti nggak bener gitu ya, palsu. Ya, yang malu tuh Indonesia gitu. 10 tahun bahkan sebelumnya jadi gubernur, jadi wali kota. Negara lu ngapain aja sih sampai bisa kayak gitu. Ya. Jadi makanya ya saya setuju ini Pak Jokowi melaporkan supaya benar-benar selesai gitu. Karena almarhum ayah saya dia pernah bilang begini waktu dia masih ada tuh, Mas, dulu tuh waktu papa kuliah banyak sekali buat kami tuh yang penting kuliah, lulus kerja, wisuda, ijazah itu ntar aja. Karena waktu itu di zaman itu yang kuliah nggak terlalu banyak, lapangan pekerjaan juga menurut mereka nggak terlalu banyak. Jadi ya emang
bapak saya guru kebetulan, jadi dia harus punya ijazah karena dia jadi guru kan. Jadi ya papa concern, coba kalau yang lain-lain mungkin nggak concern juga. Jadi kalau menurut papa nih kata dia, Jokowi ini kuliah dan dia juga lulus, ijazahnya ada atau tidak, nah itu nggak tahu tuh. Sebetulnya kan Pak Jokowi tinggal ngomong itu aja gitu. Tapi memang ya kalau waktu itu, ini beda lagi nih, udah masa kini nih. Ini pendapat saya pribadi, kalau waktu zaman presiden, iya itu jadi permasalahan kita bersama. Tapi kalau dia sudah tidak jadi presiden lagi, menurut saya sih itu udah masalah privat. Kayak misalnya Mas Radi tiba-tiba, coba kamu ada nggak ijazahnya? Pasti kan komentar pertama, lo ngapain nanya ijazah gue? Gitu kan? Orang Kompas saya nggak pernah minta banget gitu ya. Bahkan kita kalau ngelamar lengkap tuh ada transkrip nilai segala kan. Tapi kan itu ranah privat. Jadi menurut saya kalau untuk ijazah, saya mendukung nih apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi pertanyaannya, ini jujur ya, jujur nih, Bang Hensat jujur nih. Bang Hensat sendiri percaya nggak sih Jokowi ijazahnya asli? Kalau saya menilainya, dia kuliah, dia lulus. Saya nggak punya kemampuan menilai itu asli atau tidak. Gitu. Lulusnya sih iya. Lulusnya iya. Kuliahnya iya, lulusnya iya. Nah, apakah ijazah palsu itu atau Ijazahnya bukan? palsu atau enggak? Saya nggak tahu. Saya nggak ngerti cara milihnya gimana. Ini benar kata Om Hensa tadi. Jadi masalah besar karena kalau kredibilitas negara juga kan. Kalau tadi dunia menertawakan kita, ya punya presiden. Kalau memang itu betul, ijazahnya palsu ya akan menertawakan. Makanya sekarang dilegitimasi. Itu mesti dibawa ke pengadilan itu kan, KPU, Bawaslu, semuanya. itu mesti dihadirkan di pengadilan. Padahal saya suzonnya gini loh, Om, sebelumnya tuh, ini Om cuma Pak Jokowi aja cari exposure kayak. Jadi pengen biar jadi si terus. Dr. Tifa, Roy Suryo masuk dalam perangkap Jokowi. Jadi tadinya tuh suzonnya tapi cuma mencari exposure. sebagai analis politik gimana karena ini kan agak aneh sebenarnya Bang Hensat itu. Ini kan isu lama, terus Jokowi udah nggak jadi presiden, ngapain diributin lagi? Apa motivasinya misalnya? Ya kalau menurut saya sih satu penasaran ya. Yang dua mungkin ada rasa-rasa benci dikit lah gitu. Pengen kena batunya gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih isu ijazah ini memang harus dibedakan dengan isu-isu lainnya gitu. Dan benar kalau kita terus-menerus membicarakan Jokowi ya namanya ada terus kan. Iya, muncul terus kan. Makanya gini loh, pertanyaan sederhana aku kan gini sebagai orang awam ya, daripada mempersoalkan ijazah yang tidak substansial dalam konteks Jokowi hari ini, misalnya sebagai orang sudah tidak lagi menjabat, kenapa tidak dipersoalkan misalnya program atau proyek-proyek dia ketika dia menjabat misalnya, soal IKN, soal infrastruktur misalnya. Itu lebih penting karena banyak juga yang udah jadi bangkrut tuh katanya ya. Lah iya. Kesulitan uang. Jadi menurut saya memang alih-alih piece of paper ini, mendingan kita bertanya tentang tujuan-tujuan yang waktu itu. Bahkan kan kita berhutang juga besar sekali kan. Lah iya. Saya setuju itu Gus. Gitu. Tapi ngomongin soal exposure tadi. Jadi kalau memang dugaannya exposure gitu. Sekarang ini kan ada isu yang juga menjadikan Jokowi itu exposure-nya lebih tinggi nih soal matahari kembar. Ini tadi kalau ngomongin relasi apakah ini jasa palsu atau bukan, dengan di sisi lain ada isu matahari kembar, ini sama-sama exposure. Emang yakin matahari semua itu, jangan-jangan satunya Ramayana. Nyebut ngebrand. Ntar suruh bayar tuh Ramayana. Berarti kita mesti ada lagu-lagunya tuh. Biasanya ya kita sedang promo turun harga gitu. Jadi kalau ngomongin exposure, ya itu isu matahari kembar itu kan jadi punya exposure luar biasa nih Pak Jokowi. Gini, menurut saya itu salah satu kelebihannya seorang Joko Widodo ya. Dia itu naturally born expert di pencitraan. Oh iya kalau itu. Jadi maksud saya artinya dia memahami betul gimana caranya tetap terus tampil menggunakan apapun itu. Bahkan kritikan-kritikan itu mungkin dia bisa anggap sebagai sebuah hal yang dia kelola lah. Termasuk jasa palsu ini. Iya, bahkan hal-hal yang menurut masyarakat kontroversial, mungkin dia untung aja saya begitu. Misalnya
menadahkan tangan seolah berdoa itu ya di depan Pope ya, itu kan jadi heboh tuh. Wah, berdoa di depan jenazah. Tapi menurut saya Jokowi akhirnya wah ada lagi nih, gue diomongin lagi nih, baru nih, dia sih happy aja seperti itu. Jadi menurut saya ya memang dia jago untuk itu dan dia bisa untuk itu dan dia happy aja, senang aja. Yang akhirnya memunculkan buntutnya Jokowi effect katanya. Ya kan. Tapi gini ya mas, saya tetap deh. Kalau saya ditanya, Hen, coba mana lihat ijazah S1, S2, S3-mu gitu ya. Maksudnya nanya, lu ngapain lihat-lihat? Lu nggak percaya gue, lu siapa gitu kan? Mau gue sekolahin gitu. Iya, ya kecuali itu kan seru tuh. Jadi kalau ijazah sih, ini udah masuk ke sebuah babak yang menurut saya hampir N nih. Hampir N. Jadi ya silakan saya, bahkan sekarang menurut saya bagaimana si pengadilan ini bisa membuktikan hal-hal lain. Misalnya kalau memang ternyata ijazah itu memang tidak asli ya. Atau misalnya ada legitimasi yang salah kan, legalisir yang salah gitu ya. Nah itu ya Bawaslu, KPU, KPUD itu harusnya ditanya semua. Dan mungkin akhirnya bisa mengubah aturan-aturan tentang KPU dan pemilihan umum itu juga gitu. Saya sempat berandai-andai sih, ini apa sih larinya mau kemana sih kalau misalnya dibuktikan, terus apa? Kan nggak bisa juga diundur gitu. Iya ujungnya mau kemana? Apakah kemudian terus larinya ke anaknya, diminta membuktikan juga ijazahnya, jadi sebetulnya lo tuh lulusan mana gitu kan? Bener di Singapura apa enggak? Bener di Singapura. Atau Singaparna gitu. Atau kuliahnya mau ngapain gitu. Ya, menurut saya sih ya nggak maju-maju akhirnya kita tuh. Walaupun saya setuju juga ada beberapa orang, kita pengen tahu kok. Makanya ini pengadilan ini dilaporkan ini, mudah-mudahan laporannya diterima dan bisa bergulir masuk ke ranah hukum, itu menjadi jelas semua. Oke. Balik lagi soal matahari kembar nih Om Ensat. Kalau ini kan awal mulanya dari bas-bos ini dari Iya, betul. Bas-bos. Tapi dari satu menteri itu masih bisa dimaklumi kalau memang bidang iya, banyak ya. Menteri. Iya. Tapi di luar yang diekspos sama publik juga di belakang ngomongnya bos. Iya, gitu. benar. Teman-teman saya di KSP juga banyak yang bilang gitu. Masih banyak yang bilang tuh bos. Ini indikasi kuat bahwa Jokowi memang masih punya pengaruh yang signifikan. Satu, ini terjadi perubahan diksi. Sebelumnya kan Pak Lurah. Ya kan? Sekarang jadi bos nih. Harusnya padahal dari luar camat ya. Harusnya dari luar camat, dari luar jadi bos. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo sih berusaha menjawab isu matahari kembar itu. Dia kirim maksud saya dia kirim Pak Jokowi jadi utusan itu kan dia ingin mengatakan bahwa nggak ada ini matahari kembar, yang ada matahari dan utusan, gitu kan misalnya. Tapi memang suka atau tidak suka, Pak Prabowo harus menghadapi kenyataan bahwa ada menteri-menterinya yang masih menganggap Pak Jokowi adalah atasan. Jadi itu nggak bisa tutup mata juga Pak Prabowo gitu. Jadi ya kemarin sebetulnya rahasia yang ya cuma dikonfirmasi aja bahwa memang ada menteri-menteri Jokowi yang begitu. Gitu. Tapi apakah itu tidak mengganggu ya soliditas di kabinetnya Prabowo? Ya itu mengganggu pastinya. Kalau Pak Prabowo-nya kan ya sama aja lah Gus, kayak kita misalnya. Kita baru diangkat nih, baru dipromosiin gitu ya. Tiba-tiba anak buah kita lapor ke orang yang sudah resign, yang kita gantikan posisinya, gitu. Terus kemudian kita ketemu, kita tangkap nih misalnya, dia habis makan siang. Habis makan siang sama siapa lo? Makan siang sama bos gua gitu. Ya kan kita secara pribadi juga kesel ya. Jadi artinya memang mungkin ini kan Pak Prabowo canggih nih secara leadership ya. Dia sama Hasan Nasbi dia pasang badan kan, ini salah saya yakin dia keliru dan menyesal gitu. Tapi kan dia pasang badan untuk itu. Jadi ya walaupun ada ujung-ujungnya gitu kan, mental juga. Tapi kan Pak Prabowo ingin sekali meredam isu itu gitu. Dia tidak ingin menunjukkan kekesalannya dia. Bahkan dia menganggap beberapa kali solid gitu. Termasuk pada saat pertemuan para pemret itu kan bisa dikonfirmasi tuh ke Mbak Rosy itu. Waktu yang di awal tuh dia stated bahwa saya puas dengan kinerja menteri-menteri saya. Jadi artinya
By the way, Pak Rossi udah nggak pimer di Kompas TV. Udah nggak ya? Udah enggak. Oh udah nggak ya? Udah enggak. Oh udah nggak ya? Salah dia ngomong. Salah ya. Ya, siapa? Pemretnya namanya Yogi Nugraha. Belum kenal. Belum kenal, nanti kita kenalan. Biasanya di Lanturan. Iya biasanya di Lanturan. Oke. Ini Komisar kalau Kalau gitu saya ulang. Mungkin bisa ditanyakan ke Mas Yogi Nugraha. Nah, cocok. Jadi kan ngeditnya enak tuh Iya. nanti. Ya sedih udah live kok. nih Kacau ya. ini apa jangan-jangan Aduh. apa kondisi kayak sekarang ini risiko keberlanjutan. Karena kan ya namanya keberlanjutan apa ya pilar-pilar yang lama juga dibawa yang sekarang. Dan saya yakin ini juga sebuah resiko yang udah dia hitung. Sebenarnya udah Dia itu dihitung Prabowo juga. maksudnya. Prabowo sudah hitung ini kan. Jadi maksud saya kenapa sudah dihitung ya Prabowo ngambil orang-orangnya Jokowi kan. Ya mau tidak mau dia suka atau tidak suka ya orang-orangnya Prabowo itu siapa? Ya kita sebutlah Sugiono, Menteri Pras, Wamen Angga, Wamen Daryono gitu ya. Terus Ketua MPR, Wakil Ketua DPR itu kan orang-orangnya dia tuh. Lebih banyak orangnya Jokowi dong. Lah, ya emang begitu karena terlihat secara kasat mata kan begitu. Mungkin Pak Hirindra, Ya, Bin Bin. ya, terus Pak Safri, mungkin selebihnya kan itu kan orangnya Pak Jokowi semua. Sekarang misalnya kayak Hasan Nasbi itu kemarin ya, kan orang juga gampang nyebutnya. Ini orangnya Prabowo apa orangnya Jokowi? Jokowi kan, karena Itu dia dia. diangkat zamannya Jokowi. Nah, Noel misalnya, ya gitu juga kan. Jadi ya secara kasat mata kita bisa mudah mengatakan itu gitu. Tapi mungkin gini. Halo Mas Yogi, gue masih bersalah. Tapi gini, untuk menjelaskan Maaf ya, Mas Yogi. untuk menjelaskan ke publik juga nih biar kita punya pembelajaran juga lah buat matahari kembarnya apa sih matahari kembar? Kadang-kadang orang juga kan belum paham. Yaitu ideologi atau pemahaman apa namanya sebagian orang atau bagaimana? Ada dua patron gitu ya. Karena kan begini juga ya Mas, kita nggak bisa tutup mata lagi. Misalnya banyak sekali pejabat-pejabat yang masih dari zaman Pak Jokowi jabatannya masih sama hingga sekarang. Kalau di lingkungan menteri kan ada Erick Thohir, ada Sri Mulyani, ada Budi Gunadi Sadikin gitu ya. Sementara di luar kementerian yang jabatannya setara menteri itu kan ada Kapolri, Listio Sigit, terus kemudian ada Panglima, itu kan juga dianggapnya orang-orangnya Jokowi. Walaupun katanya kan kalau sudah ganti pemimpin ya ganti pemimpin, tapi kan nggak bisa juga, nggak begitu banyak. Kita ambil contoh di bank lah. Saya pernah kerja di bank. Biasanya kalau bank itu kalau ganti pemimpin, pemimpin yang lama itu tahu diri. Atau misalnya pemimpin yang lama resign. Ya anak buahnya bersiap untuk ikut pindah ke bank yang lain. Karena yang menggantikan dia dari bank yang lain itu juga pasti bawa anak buahnya, bawa gerbongnya. Itu tahu diri ya. Tahu jadi maksud saya memang loyalitasnya itu ya begitu. Dia tahu mau kemana, tahu diri ya. Saya ngerti saya. Berarti yang satu ini nggak tahu. Berarti yang sekarang berarti nggak tahu diri dong kalau gitu Bang Hensat. Ya kan mungkin dia cari kesempatan dan penghidupan kan. Terus. Ini kan misalnya sekarang begini. Bahlil lah ada dia. Iya. Nah itu kan ya orang juga pasti paham lah. Nah, ini orangnya Jokowi lah pasti dibandingkan orangnya Pak Prabowo kan. Jadi kalau dilihat kan memang siapa orangnya Prabowo ya orang-orang yang ada di Gerindra itu, Ferry Juliantono misalnya. Ya memang yang ya udah terlihat kasat mata kan pertanyaan besar kita itu, Mas. Tapi pada akhirnya apakah itu justru tidak akan menciptakan ketergantungan yang tinggi Prabowo ke Jokowi pada akhirnya? Justru yang saya khawatirkan, bagaimana kalau tiba-tiba Prabowo sadar dan kemudian melakukan sapu bersih. Itu kan pasti juga akan maksudnya juga. Sekarang Prabowo belum sadar? Menurut saya belum. Dia sadar cuma belum mau sapu bersih lah. Oh, gitu. Oke. Itu prediksi padahal nggak berlangsung lama loh sadarnya itu. 3 bulan lah paling udah disapu. Enggak, gua rasa emang dari awal dia udah sadar tuh. Udah sadar. Cuma kan Pak Prabowo ini, saya tuh menilai Pak Prabowo ini sebagai orang baik lah. Dia tahu dia menjadi presiden karena bantuan Pak Jokowi. Maka dia tidak ingin menyakiti yang membantu gitu. Makanya Gibran dah gitu kan. Yang penting iya. Nah, ini juga jadi pertanyaan Bang Hensat soalnya. Ini jadi kan kesannya itu Prabowo itu di publik ya, ini saya sebagai orang awam nih. Kesannya itu justru Prabowo itu lebih butuh Jokowi sebagai mantan presiden dibanding Gibran yang notabene adalah wakilnya sendiri gitu loh. Ya mestinya
dia tuh pakai past tense tuh. Waktu itu Lah, iya. saya emang butuh. Sekarang kan saya udah menang nih jadi presiden. Udah makasih lah. Oh, maksudnya udah nggak butuh Gibran. Udah dulu enggak lah gitu. Udah cukup gitu menurut saya. Lah, iya. Ini soalnya lagi rame juga ini nyambung Gus Kim. Yang Purnawirawan itu. Iya. Suruh mundur katanya. Itu gue curiga tuh. Jangan-jangan emang ada lagi saling sandra tuh ya. Antara. Tadi itu loh yang orang bos-bos itu. Ah, Yang manggil Pak Jokowi Itu. bos. Lo kalau nggak bisa setia sama Prabowo. Pak Prabowo, lo gue ganti atau Gibran gue ganti. Gitu kira-kira tuh ya. Berarti Prabowo dong yang. Udah panas nih Mas Yogi. Oh, Mas Yogi. Berarti Prabowo dong di belakang itu kalau gitu. Di balik aksi Purnawirawan kalau gitu. Kalau menurut saya sih enggak lah. Oke. Tapi kan gini. Itu ya bos ya. Kalau Purnawirawan itu cuma, ini mohon maaf ya Pak Fahru Rozi, Pak Tiasno Sudarto tuh ya. Kalau itu aja mungkin netizen atau masyarakat Indonesia tuh cari alasannya banyak lah. Kayak misalnya kan, wah jenderal sakit hati kemarin dipecat tuh kan Pak Fahru Rozi. Tapi ini ada Trisutrisno bos. Trisutrisno, Mantan Wapres. wakil presiden kita waktu itu, yang somebody someone, tiba-tiba ikut tanda tangan. Berarti kan memang ada something kan. Ya. Something apa? Pengundisian. Bukan pengkondisian, ini ada sebuah something lah, udah lu jadi perjelas itu. Dan kemudian abis itu kan Pak Wiranto juga Ya. menjelaskan Sebagai ini. Dan nggak clear kan Terbata-bata, penjelasannya. iya, makanya. Terbata-bata dan bersayap menurutku Betul, kan. betul. Nggak Karena kan harusnya penjelasannya kan clear. Maksud saya clear itu misalnya Prabowo, Gibran adalah satu paket dan terpilih secara konstitusional. Ya. Artinya upaya-upaya untuk memakzulkan salah satu dari pasangan ini tanpa alasannya jelas dan di undang-undang adalah inkonstitusional. Kan clear harusnya. iya, tapi dia ngasih jalan. Ngasih jalan malah itu kan presiden itu kan kewenangannya terbatas. Ada Kan yudikatif, legislatif, eksekutif. Kesannya kalau dia nggak terbatas berarti Bisa. nah kan Jadi gitu. dia justru itu penjelasan Pak Wiranto itu memberikan jalan, Beri ruang. solusi. Lu kalau mau caranya begini nih. Buat di sini. Lewat legislatif. Eh. Dan orang-orang langsung ingat, oh iya nih, legislatif ya. Ini berarti- Gibran siapa di legislatif? Maksudnya Pak Isat ingin ngomong nih Prabowo ngasih jalan. Bukan Wiranto, Oh. memberikan Kan Wiranto masukan. penasihat politik dan keamanannya presiden. Berarti Wiranto Dia dong. bicara atas nama presiden dong. Berarti Wiranto kan yang memberi nasihat nih Wiranto nih. Oh. Wiranto jangan-jangan. Nggak, maksud saya, kalau dimasukkan ke ranah legislatif, justru Mas Gibran jadi bahaya. Karena dia nggak punya pegangan politik kan. Mau siapa? Karena ada PSI nggak ada di parlemen. Golkar Golkar misalnya. kan yang ngusung Bahlil. Golkar. Misalnya Bahlil, oh ya kita keluar dari koalisinya Prabowo ya, Main kalau langsung munaslup bos, diganti langsung Pak Bahlil. main lah, kita tahu lah. Golkar Pasti ini kan langsung dengan segala hormat Pak Jokowi, maaf, ini segala gitu lah. Iya. Tapi memang di undang-undang itu sulit, kecuali memang ada pelanggaran berat. Pelanggaran berat di undang-undang dasar itu kalau saya tidak salah itu salah satunya adalah pengkhianatan. Nah, saya nggak tahu tuh yang lain-lain, pembunuhan, korupsi, penggunaan obat terlarang itu termasuk berat nggak? Tapi ya Obat terlarang itu maksudnya narkoba. narkoba. Jadi ya kita lihat nih nantinya. Tapi kalau menurut saya karena Purnawirawan TNI ini yang menyampaikan itu Jenderal Jenderal semua Laksamana lah, iya. Marsekal, Petinggi-petinggi semua. kan ya? petinggi-petinggi. Jadi artinya saya yakin nggak asal bunyi. Iya, ini bukan kaleng-kaleng kan. Tapi yang lucu, si Mas yang satu ini, Mas Wapres ini jadi rajin ngonten. Di YouTube. Itu nariknya. Lah itu kan memang menurut saya ya. Satu, dia membuktikan bahwa dia punya kualitas. Ya. Berarti selama ini enggak. Ya dia membuktikan kalau dia punya kualitas. Selama ini mungkin tidak terlihat. Jadi dia monolog tuh. Monolog. Atau dia Jadi begini. nggak ada yang nanya ngomong sendiri gitu ya. Dia sebetulnya dia berdialog Oh. dengan krunya. Kalau soalnya kalau di publik, malas ah. Iya. Atau bisa Sama saja ibu-ibu gitu. itu bentuk cara dia untuk membuat dia mungkin punya keinginan untuk berdialog dengan Pak Prabowo. Cuma mungkin waktunya Pak Prabowo nggak ada. Jadi dia menyampaikan monolog dengan harapan Pak Prabowo nonton, kemudian ngajak ngomong. Iya. Apa Mas Gibran? Kira-kira solusi untuk apa bonus demografi itu? Dulu kan mungkin deh saya menduga doang nih. Dulu kan cari perhatiannya ada lapor. Lapor Mas Wapres. Ya.
Nggak itu nggak maksud jalan. itu cari perhatian ya? Ya nggak tahu. Nggak tahu, ini kan Kalau saya pikir Kompas merasa itu cari perhatian enggak ya? ini kan pribadi, bukan Mas Yogi. Nah sekarang Enggak maksud dengan gue cari teman yang salah nih. Jago doang. konten. Tapi memang nggak diajak ngobrol itu, ya nggak sih? Kan kita jarang sekali melihat Pak Prabowo bersama Mas Gibran ya. Itu dia. Waktu sarasian ekonomi nggak ada, seingat saya. Waktu kemarin town hall dan antara juga nggak ada kan, antara yang BUMN. Jadi memang Mas Wapres ini diberikan tempat sendiri gitu. Tapi menurut gue jabatan paling enak tuh jabatan Wapres, Bos. Maksudnya? Ya Wapres itu kan mewakili ya. Jadi kalau nggak ada instruksi dari presiden ya dia santai-santai di Istana. istananya oke lah itu. Tetap punya peluk-peluk tetot-tetot kan gitu. Duh, tapi ini gue nanya nih. Kalau Yang nanya kita bukan ya, itu. tapi boleh lah ini. Misalnya, kan kalau dimakzulkan kan agak repot. Terus tiba-tiba Mas Gibrannya mengundurkan diri. Menurut Gus sama Randi, siapa yang paling kecewa bila Mas Gibran mengundurkan diri? Kalau menurut Mas Hensat siapa? Ya jangan, ini kan saya bertanya nih kira-kira. Lah ya saya tanya balik maksudnya. Ya, pakai sebut dulu gitu jawab gitu. Jadi Yang paling kecewa. yang paling kecewa. Apa yang paling kecewa ya? Pak Prabowo sendiri nggak? Enggak kalau menurut saya sih. Jokowi? Enggak lah. Iya juga. Kalau menurut saya yang paling kecewa itu Anwar Usman. Udah effortnya luar biasa. Iya, gue udah effort nih, gue diomelin orang, gue udah dibully, dipecat, nggak boleh ikut sidang, lo kok mundur? Dia kecewa banget. Iya lah, itu kan integritas dia loh sebagai hakim MK. Makanya itu yang paling yang menjaga Mas Gibran supaya nggak mundur tuh gue rasa Anwar Usman. Kalau harus pan itu ya. Kalau kita solusinya tadi, Mas Gibran caper kalau dengan ada konten-konten. Tapi ada juga yang berpikir loh, ini Mas Gibran ini lagi kejar KPI-nya Wapres nih. Enggak, gue rasa emang gini lah, kalau dia mau monolog sesuai dengan kapasitas lah. Emang kapasitasnya Nggak punya kapasitas. Kapasitasnya nggak nyampe untuk bicara bonus demografi. kesimpulan gitu? Karena dia tidak Wapres terlalu, iya, tapi dia harusnya justru itu kata Wapres, dia harusnya lebih dalam bicara itu. Gak usah ngotot dong. Ngomongin Gibran ngotot. Oh enggak. Ini karena saya rasa sayang pada Wapres ya. Iya. Mas Yogi. Aduh, jadi menurut saya dia bicara yang sesuai dengan Kapasitasnya. kapasitas dia sebagai Gen Kapasitasnya Z. apa? Misalnya begini, dia kan Gen Z. Dia juga pengusaha. Jadi dia bicaralah bagaimana misalnya ini saya tahu teman-teman rakyat Indonesia Oh ini Gibran nih misalnya Gibran nih, saudara-saudara sekalian, ekonomi memang lagi susah, lagi sulit. Maka memang kita harus lebih berkreatif nih untuk bisa menghidupi keluarga kita. Caranya gimana ya? Kita mengembangkan usaha kecil, usaha mikro, nggak apa-apa. Mulai caranya misalnya, nah, dia jelasin tuh, dia kan bisa tip tuh. and tricks gitu. Ya, nah itu mungkin orang lebih oke lah. Bermanfaat. Tapi dari tiga, masa sekelas Wapres suruh ngomongin soal tip and trick kan. lo kan boleh dong. Kan tujuannya adalah mesejahterakan rakyat juga. Kan itu kan UMKM penting kan? Ya penting. Ya makanya menurut saya dia nggak perlu bicara yang itu gitu, karena kan gini loh, kan bukan lagi rahasia publik bahwa orang sudah memahami kualitasnya Mas Gibran secara kasat mata ya. Oh, kualitasnya gimana? Ya secara kasat mata belum sampai tuh, gue udah ngomong aja tuh. Jadi jangan lu paksain juga, sehingga begitu dipaksakan akhirnya orang berkomentarnya banyak negatif kan. Kalau saya pribadi saya memuji monolog itu, tapi topiknya jangan itu. Tapi bonus demografi bukannya banyak yang merespon oke juga. Ya so what gitu. Kemarin banyak PHK. Terus gimana nih dengan bonus demografi? Tanpa memunculkan solusi, hanya membanggakan bonus demografi. Ya itu kan kayak begini Pak. Kayak misalnya tulisan di Kompas Cetak, opini Kompas Cetak itu dibacain sama dia. Oke. Ya, apa, Bahkan opini Kompas Cetak pun ada solusinya tuh. Kalau sering baca tuh di kolom terakhir biasanya solusi semua tuh. Nah ini kan nggak ada. sama Om. Jadi lebih usulannya Mas Hensat lebih baik daripada begitu, Mas Gibran lebih baik baca opini koran Kompas gitu aja. Ya boleh begitu. Oh, oke. Jadi dari 3 monolognya itu, yang paling menurut gue bisa diterima makanya nggak viral, pada saat dia ngomongin U17 timnas, timnas 17 itu kan emang bidangnya dia tuh. Terus orang juga mungkin pada saat dia mikirin U17, Toel seneng tuh. Maksudnya orang-orang kepikiran,
mendingan Toel yang ngomong ya. Gitu. Jadi ya karena itu juga ya udah nggak viral gitu. Bukan saya ngomong loh Mas Gibran loh, bukan saya ngomong. Kita udah ngomongin Mas Gibran habis-habisan, tapi gini loh, kalaupun ada anggapan wah bisa dimakzulkan nih, bisa mundur atau segala macam, tapi kayaknya nggak mungkin karena mengingat tadi teori relativitas dan konektivitas bahwa Prabowo notabene masih butuh Jokowi, bener nggak? Kalau menurut gue sih ya. Jadi Iya gini, kan? kalau tentang Mas Gibran ya, satu terusin monolognya. Tapi dengan topik yang baca Bini Kompas. maksud, boleh lah baca Oke. Kompas. Tapi tolong yang sesuai. Kemudian yang kedua, Yang sesuai apa? yang sesuai dengan kapasitas. Kapasitasnya apa? Kapasitas dia yang lebih mantap itulah. Aduh, Kualitasnya dia lah, kualitasnya dia. Iya, ya. iya. Bicara tentang hal-hal yang mendekat dengan dia. Iya. Dia bisa loh bicara bagaimana menjadi wali kota yang sukses Ya. karir politiknya. Nah, bisa. Bisa tuh dia bicara seperti itu. Syaratnya Bapak lo harus jadi presiden dulu. Nah, itu kan artinya pintar milih bapak gitu aja kan. Ya udah. Nah, terus tadi apa tadi pertanyaannya? itu akan akan sulit terwujud karena Jokowi Kemajuan Gibran. karena Prabowo masih butuh Jokowi. Kalau menurut gue bukan butuh bahasanya, tapi rasa terima kasihnya Pak Prabowo kepada Pak Jokowi. Sampai kapan mau berterima kasih? Dia kan berterima kasih terus-menerus karena dia tidak akan melupakan jasa-jasa yang membantu dia, tapi mungkin caranya berbeda. Oke. Kan kenikmatan itu kan nggak harus selalu ditambah kenikmatan kemudian keadaan menjadi lebih oke kan. Kenikmatannya tidak perlu dicabut aja. Misalnya nih, kan banyak hal ya pada pemerintahan Pak Jokowi yang sulit sekali diselesaikan oleh pemerintahan Pak Prabowo. IKN gitu misalnya kan. Iya, mantap Netizen tuh udah mulai bilang kalau IKN itu ibu kota nyerah gitu kan. Pak Bas nggak magabut kayaknya sekarang. Pak Bas nggak magabut ngeliat gaji dia buta. udah antara mulai nyerah sama enggak. Ibu kota nyerah. Dia bilang ikan ibu kota nyerah. Ya, itu bukan gue yang ngomong, itu banyak orang. Oh iya. Tapi gini, apa? Ini tayang nggak sih ini? Bahaya juga, bahaya juga. Itu IKN kan udah banyak tikus tuh katanya. Itu bisa begitu ya, banyak tikus. Tapi yang menarik dari IKN tau nggak? Apa? Setiap kali libur panjang itu pasti ada berita IKN. Jadi destinasi wisata. Oh gitu ya. Jangan-jangan itu aja lah ya Raca ya. Jadi lokasi wisata gitu. Iya jadi lokasi wisata. Saya sempat nanya juga tuh kira-kira IKN jadi nggak kira-kira ya? Apa kita bahas IKN aja ya? Tapi gini, kalau ngomongin exposure Gibran lewat konten-konten tadi, ada intensi buat periode selanjutnya nggak kira-kira 2029? Buat gitu. Ada dong. Ada dong. intensi. Pasti Buat dia ini kapasitasnya dong. yang tadi itu. Oh iya dong orang. Bisa di-upgrade tapi kan? Ya, bukan masalah gini loh masalah. Kalau terpilih atau tidak terpilih itu bukan masalah kualitas atau masalah usaha. Ya ngomong sektor politik kita harus percaya. Oke. Ini tentang berapa besar bansos yang akan diberikan aja. Jadi dan Mas Gibran memahami itu. Yang paling penting adalah dia tidak tergeser dari panggung itu. Karena kan ada AHY, ada Puan Maharani, ini kan ada anaknya Jokowi, anaknya SBY, anaknya Megawati Soekarno Putri. Makanya kemarin tuh anak-anak presiden ngumpul. Ya, Anies mau. Kalau Anies mah enggak lah, gue rasa. Enggak ya? Dia mau maju dari mana? Yang paling memungkinkan tuh anaknya Iwan Tekarso tuh. Tahu Iwan Tekarso? Siapa? Bapakku yang almarhum itu namanya Iwan Tekarso. Saya mau tuh kalau si calonin jadi wapres, saya percaya betul wapres itu jabatan paling enak. Iya, karena banyak nganggurnya. Ya, betul. Jadi kalau kemudian Mas Gibran itu berusaha untuk tetap berada di panggung, saya sih yakin itu dia harus begitu. Dia harus punya keinginan untuk maju lagi. Menurut saya begitu. Nanti ya kita lihat aja apakah dia bisa atau tidak. Tapi kan nanti 2029 dia pasti akan lebih dewasa. Jadi dia nggak akan begini-begini lagi, nggak akan. Tapi ada paman Musman berikutnya nggak? Udah selesai kan nggak salah? Tapi kan gini, Udah selesai. ya makanya kan mungkin salah satu cara agar dia tetap ada di pusaran misalnya adalah dengan membuat konten-konten di YouTube itu kan. Dulu mungkin pernah dengan lapor Mas Wapres, terus sepertinya itu tidak dijalankan. Terus sekarang bikin konten YouTube misalnya, karena kan tadi dibilang dia jarang ikut-ikut di acara-acara kenegaraan misalnya. Ya saya nggak tahu apakah memang nggak diajak nggak mau, atau pas diajak lagi dia ada acara, kita nggak ngerti ya. Yang penting kan nggak ada bareng sama Prabowo gitu loh. Ya mungkin itu satu-satunya cara agar dia tetap muncul dan
bisa berinteraksi dengan masyarakat toh. Oh iya, jadi menurut saya sih dia harus terusin ini kan. Dia kan muncul di Gibran TV kan. Itu kan kalau tanda tangan kontrak minimal kan 13 episode lah ya. Jadi ini kan baru muncul 3 nih. Ya minimal ada 10 lagi tuh topiknya. Oh, TV-nya sendiri ini. TV-nya sendiri itu kan ya, tapi kan kita pikir itu. Jadi menurut saya dia pasti akan tampil terus-menerus dengan gaya yang lebih dewasa dari sebelumnya. Ini kan gayanya dia kan gaya dewasa kan. Gaya ya dia menunjukkan kewibawaannya dia itulah. Jadi terus terang saya harus apresiasi di monolognya Mas Gibran karena disinilah kita melihat seorang wapres benar-benar berusaha untuk menunjukkan kualitasnya. Ini belum pernah terjadi loh. Sebelum-sebelumnya itu wapres itu kita tentang aja. Konten monolog di YouTube. Iya, belum pernah terjadi. Jadi semua wapres sebelum ini tuh pede dengan kualitas dia. Jadi nggak perlu membuktikan lagi. Tapi yang satu ini berarti nggak pede maksudnya sekarang. Ya, sebelumnya nggak pede emang. Tapi dia berusaha nih untuk menunjukkan bahwa I have the quality loh. Gitu. Tapi pertanyaannya gini, soal apa? Balik lagi tuh soal Purnawirawan tadi gitu loh. Kalau menurut Bang Hensat itu ini sekedar apa istilahnya itu ya? Sekedar para purnawirawan ini sekedar meramaikan saja, misalnya sekedar annoying atau menaikkan daya tawar, entah apapun itu motifnya gitu, ataukah memang ini serius? Menurut saya serius, karena ini saya rasa tidak bisa dilepaskan dari isu bos saya dan isu matahari kembar. Jadi ini seperti ada, tadi kan saya sudah sempat bilang tuh, saya curiga bahwa ini ada bergaining juga gitu. Jadi kalau orang-orangnya Jokowi yang masih berada di kabinet ini tidak bisa setia dan loyal kepada Pak Prabowo, maka bisa jadi Gibran dilengsarkan. Supaya apa? Supaya lepas semua kan. Kan kalau Gibran selesai, ini juga selesai juga menteri-menterinya gitu. Jadi menurut saya dan pada saat ya kalau kita lihat interview para purnawirawan itu, nampaknya memang yang mereka jadikan cantolan itu adalah keberlanjutan negara. Saya lupa, kalau nggak salah Sutioso deh, yang mengatakan bahwa kalau memang terjadi Pak Prabowo, ya amit-amit ya, berhalangan tetap, maka yang mimpin siapa? Sementara yang mimpin ini dianggap belum punya kualitas yang mumpuni. So artinya sangat mungkin kan bapaknya ikut campur juga di situ. Dan ya banyak hal bisa terjadi setelah itu. Jadi kalau para purnawirawan ini kan mereka sudah sangat senior ya. Jadi saya beranggapan bahwa mereka sudah selesai juga dengan dirinya sendiri gitu. Jadi pada saat itu dia serius gitu. Dan kemudian kenapa saya percaya serius? Itu ada bantahan dari Persatuan Purnawirawan. AD, AU, AA, bahwa itu tidak mewakili organisasi. Tapi kan dalam kehidupan bernegara seperti Indonesia yang mengutamakan demokrasi, itu satu suara satu nilai kan, jadi one man one vote gitu. Nggak perlu organisasi juga. Jadi pada saat bicara seperti itu ya orang sudah mendengar dan akhirnya kan nggak banyak yang tahu kalau ada bantahan dari organisasi purnawirawan gitu. Apalagi itu tadi menurut saya yang membuat isu ini menjadi sangat penting dan perlu diperhatikan adalah tanda tangan seorang Tri Sutrisno gitu. Tapi kalau lihat relasinya Prabowo dengan Jokowi, terus Prabowo ke Gibran. Kalau Jokowi Gibran udah tahu lah ya Bapak dan Anak. Itu gimana ngeliatnya? Kalau circle 3 orang ini? Prabowo, Jokowi, Gibran. Ya Gibran ada karena ada kesepakatan antara Prabowo dan Jokowi. Gitu ya. Dan saya yakin Gibran juga tahu jadi wakil presiden karena ada kesepakatan antara bapaknya dan Pak Prabowo. Gitu. Kalau kemudian dia dianggap sebagai variabel yang tidak terlalu berpengaruh pada kesepakatan ini, ya udah gitu. Dia harus menerima itu bahwa dia memang ada karena ya ada kesepakatan di antara dua itu. Nah sekarang bagaimana hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Saya melihatnya dan menilai Pak Prabowo ini memang berterima kasih dan dia memahami bahwa kalau gue nggak dibantuin Jokowi, gue nggak bisa jadi presiden. Karena dia sudah coba itu berkali-kali. Dia sudah coba itu berkali-kali. Makanya banyak orang berpendapat kan kalau Prabowo bersama Gibran misalnya, atau Prabowo bersama Ganjar, mungkin hasilnya berbeda pada saat kecuali Jokowi Gibran dukung bersama yang lain. Iya, kecuali Gibran bersama yang lain, kecuali Jokowi dukung. Kan waktu itu kan Pak Jokowi nampaknya ingin sekali
kalau kita mundur ke sana kan bukan Ganjar kan, dia pengen dirinya sendiri kan maju kan. Oh, 3 3 periode itu. ya. Karena memang tidak bisa, akhirnya dia menyiapkan orang-orang yang memang dia bisa kontrol dan dia bisa percaya Jadi gitu. ujung-ujungnya sama-sama 3 periode dong. Nah, kan Ketemu lagi di Lanturan edisi berikutnya. Baru dijawab langsung digantung. Emang enak.